Belajar pajak bersama Bisa Pajak. A. PPh Pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. 1. Objek pajak. Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengakuan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah wajib pajak perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia atau SPDN badan yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Yang dimaksud dengan perjanjian charter meliputi semua bentuk charter, termasuk sewa ruangan pesawat udara, baik untuk orang dan atau barang atau space charter. 2. Tarif. PPh terutang sama dengan 30% kali norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto sama dengan 6% dikali peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutang sama dengan 1,8% kali peredaran bruto atau 1,8% berasal dari 6% dikali 30%. Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh pasal 23 yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT tahunan PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. 3. Pemotong. Pemotong yaitu pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. B. PPh Pasal 15 atas pelayaran dalam negeri. 1. Objek pajak. Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal dari A. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia. B. Pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia. C. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia. D. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia. 2. Tarif. PPh terutang sama dengan 30% dikali norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto sama dengan 4% dikali peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terutang sama dengan 30% kali 4% kali peredaran bruto sama dengan 1,2% kali peredaran bruto dan bersifat final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan atau sebaliknya. 3. Pemotong. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotongan pajak. Pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib pajak melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Dalam hal penghasilan diperoleh bukan berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. Dalam hal pengguna jasa adalah bukan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib menyetor sendiri PPh yang terutang. C. PPh Pasal 15 atas pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. 1. Objek pajak. Objek PPh-nya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Dengan demikian, yang tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut adalah yang dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia.
2. Tarif. Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Pengertian peredaran bruto di sini adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. 3. Pemotong. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar dan mencarter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Penghasilan selain berdasarkan perjanjian charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. D. PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing atau Representative Office atau Liaison Office di Indonesia. 1. Subjek pajak. Wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang atau Representative Office atau Liaison Office, selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dengan Indonesia. 2. Objek pajak. Nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat berkedudukan di Indonesia. 3. Tarif. Penghasilan neto sama dengan 1% dari nilai ekspor bruto. Pajak penghasilan terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final, khusus untuk kantor perwakilan dagang atau KPD yang berasal dari negara mitra P3B. Maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT atau Branch Profit Tax dari suatu bentuk usaha tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam 3B terkait. 4. Pemotong. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri oleh kantor perwakilan dagang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan. E. PPh Pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak. 1. Subjek pajak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maklon atau kontrak manufacturing internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. 2. Objek pajak. Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung atau selain bahan baku milik prinsipal dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. 3. Tarif atau final. Penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. PPh terutang sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials. Ketentuan tarif normal sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer atau advance pricing agreement dengan Direktur Jenderal Pajak. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung atau selain bahan baku milik prinsipal dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. 4. Pemotong. PH terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Besarnya pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya,
tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Bagi sobat bijak yang ingin terus menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak!